Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih gangguan tadi keputus. Kita lanjutkan. Selawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah salah satu umatnya yang selalu mengikuti ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Amin. Pada kesempatan malam ini, alhamdulillah di sini saya ditemani oleh Bang Rudi. Nah, kita akan diskusi malam ini, materinya memahami bersyukur kepada Allah dengan kekuatan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ternyata di saat saya sadari, saya pahami, di saat dalam aplikasi, agar kita selalu bersyukur apapun keadaannya kepada Allah, memang harus menggunakan kekuatan Allah. Karena hakikatnya diri kita itu nggak bisa bersyukur. Kita jujur aja dah, ya kan? Selama hidup 38 tahun ini, kalau dinilai ini banyak syukurnya apa banyak kupurnya kan gitu. Kemarin banyak kupurnya daripada syukurnya, karena ya itu tadi, kita itu nggak bisa untuk bersyukur kepada Allah tanpa dengan kekuatan Allah. Nah, di metode zikir nafas sadar Allah ini ternyata kita cukup menyadari di saat kita dalam keseharian itu langsung masuk di level 4 dan sipgo. Di saat kita nyadari napas masuk itu yang ada hanya Allah, dan napas keluar itu yang ada hanya kekuatan Allah, dan sampai benar-benar jiwa ini menyadari yang ada hanya kekuatan Allah, dan jiwa ini masuk ke dalam kekuatan Allah, sehingga jiwa ini menyadari kita melihat dengan kekuatan Allah, mendengar kekuatan Allah, berbicara dengan kekuatan Allah. Nah, kalau jiwa sudah menyadari itu, bahwa segala sesuatu dengan kekuatan Allah, kita gunakan kekuatan Allah ini untuk bersyukur kepada Allah. Nah, di saat jiwa kita sudah sipgo, di situ kita gunakan untuk bersyukur, dan itu memang luar biasa rasanya. Nah, ini kondisi seperti ini itu ya di saat dimampukan memang, tapi bisa kita latih dalam keseharian. Kita langsung menyadari masuk ke dalam kekuatan Allah, lalu kita bersyukur dengan kekuatan Allah. Tapi kadang-kadang putus lagi itu. Tapi di saat kita sadari lagi, nyambung lagi bersyukurnya itu. Sampai apa? Hembusan napas ini keluar masuk ini kita tetap bersyukur. Dan di saat kita beraktivitas apapun itu, jiwanya itu tetap bersyukur kepada Allah dengan kekuatan Allah tadi. Dan akhirnya disitulah ternyata lebih jelas petunjuk-petunjuk Allah, ilham-ilham dari Allah di saat jiwa kita ini selalu bersyukur apapun keadaannya. Dan jiwa ini akan selalu merasa bahagia di saat dia selalu bersyukur kepada Allah. Nggak ada kegelisahan. Walaupun kondisinya itu tidak enak. Kondisinya memang tidak enak nih, tapi jiwanya ini, kesadarannya tetap bersyukur kepada Allah. Bukan bersyukur kepada keadaan, bukan mensyukuri keadaan, tapi bersyukur kepada Allah di saat keadaan sulit, susah. Jadi enggak, tenang, benar-benar damai, nyaman. Dan kondisi-kondisi itu ya memang nggak bisa kita harap-harap gitu. Tapi itu di saat dimampukan, ya kita akan merasakan kondisi itu. Dan kita bisa latih juga gitu. Cuman di saat kita latih itu pasti putus nyambung. Beda dengan di saat dimampukan. Saat dimampukan itu syukur terus. Nah, tapi memang awalnya kadang-kadang kita minta-minta dulu tuh Bang. Ya kan? Ya Allah, pahamkan aku tentang bersyukur kepadamu apapun keadaannya. Begitu langsung dikasih cobaan, bread.
Sekarang saya tanya, ada nggak orang yang bisa bersyukur di saat dikasih kecobaan, kesulitan? Nggak ada, mesti udah. Nggak ada. Kita tuh syukurnya paling di saat dikasih duit sama perut kenyang. Kadang-kadang itu juga lupa. Enak-enak baru. Itu masih lupa justru. Nah itu. Gimana yang nggak enak? Nah itu. Kadang-kadang ya itu tadi, kita itu melupakan ribuan nikmat atau miliaran nikmat yang Allah berikan dengan satu masalah. Masalahnya cuma 50 juta, 100 juta. Yang triliunan, yang miliaran dilupakan. Padahal di saat kalau kita sadarin, wah, selesai itu cepet, nggak lama. Karena solusi-solusi itu datang, Allah tunjukkan di saat kita selalu bersyukur. Dan nggak main-main ini istilahnya. Memang orang yang syukur itu lebih dahsyat. Kondisi kita kalau selalu bersyukur kepada Allah itu, menjalani hidup ini udah nyaman aja udah. Ini bagi teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, ini sedikit mengulas. Memang sesungguhnya kita ini nggak bisa bersyukur. Nah, bagaimana agar kita bisa bersyukur? Gunakanlah kekuatan Allah sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah, kondisi apapun itu. Karena di saat kita menyadari semua kondisi itu ketentuan Allah, ya tidak masalah. Dan di situ bisa mampu kita bersyukur keadaan apapun. Karena syukurnya ini udah bukan mengandalkan kemampuan diri, udah mengandalkan kemampuan Allah. Coba sekarang kalau kita praktekkan, Bang. Ini nikmat ini, Bang. Saat kita ngobrol tapi jiwa kita tetap kondisinya bersyukur kepada Allah. Kesadarannya itu bersyukur kepada Allah. Saat kita ngopi apapun itu, kalau kesadaran jiwanya bersyukur kepada Allah itu lebih nikmat lagi. Pokoknya dalam keseharian kita, aktivitas kita, kalau jiwanya ini dalam kondisi kesadarannya bersyukur kepada Allah, wah, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata nikmatnya, bahwa hidup ini nikmat. Dan yaitu ada ayat yang mengatakan, nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Sungguhnya nikmat semua. Cuman kita tuh kan dilalaikannya dengan yaitu tadi, keakuan diri kita. Karena merasa kita yang usaha, nggak syukur, usaha saya kok itu. Gitu ya. Iya. Yang disuruh nikmatin sih dinikmatin, cuman nggak disyukuri kan, menyepelekan kan. Udah kalau urusan atas diri sekarang juga disepelekan. Nah itu. Tapi gila, dikasih nggak enak, udah langsung ngedrop. Nah ini, kalau di saat jiwa kita selalu kondisinya bersyukur kepada Allah, ini akan nyata jelas. Kemurnian itu akan terlihat. Petunjuk-petunjuk itu akan paham kita apa yang harus dilakukan. Tapi memang di saat kondisi-kondisi untuk mencapai di situ, nah itu prosesnya itu memang luar biasa. Nggak semudah yang kita katakan saat ini. Karena kita pun masih tetap lalai untuk bersyukur itu. Di saat sadar, disadarkan, kita bisa bersyukur. Kadang-kadang jadi tidak sadarkan lagi, tapi di situ sebenarnya pembelajaran agar kita paham. Oh, kondisi lagi kesadaran bersyukur dengan kondisi kesadaran tidak bersyukur. Nah, ini dinaik turunin kadang-kadang.
dibiarkan oleh Allah untuk benar-benar jiwa kita tuh paham. Kalau kita benar-benar sadar menyaksikan, kalau kita itu hanya dimampukan, nah, dan ternyata ya ujung-ujungnya kita ini nggak mampu, nggak bisa apa-apa. Di saat kita merasa bisa lagi, di situ kan udah nggak ada lagi kesadaran kita, putus, terjebak lagi. Kadang-kadang ya itu tadi, kita itu masih mengatasnamakan Allah untuk kepuasan nafsu diri kita sendiri. Mengubah nafsu akhirnya kan konsekuensinya juga banyak masalah sama diri. Nah, Jadi kalau udah begitu kadang-kadang anggapannya wah ini Allah lagi kasih ujian atau kasih permasalahan. Padahal kalau salah khasnya dari kita juga yang bikin, nah, ya kan? Dari pemikiran, dari sikap, ya kan? Dari laku-laku kita mungkin ada yang salah atau ada yang gimana karena kita nggak sadari. Itu menyadarinya begitu kena masalah. Yang itu juga yang kita sadari permasalahannya, tapi penyebab permasalahan itu apa gitu, itu yang nggak ketemu kadang-kadang, kita nggak nyadari. Ada kesalahan apa sama diri kita karena nggak nyadari. nah itu. Yang kita tahu tiba-tiba kena suatu permasalahan, musibah atau gimana. Nah, iya. Makanya jarang sekali orang yang lagi diuji mau bersyukur. Pasti yang ada neresulo terus kan, keluh kesah. Nah, sesungguhnya kalau kita diam dan sadari, nah, yang ngasih ujian ini siapa? Allah. Yang bisa nyelesain ujian ini siapa? Allah juga. Lalu terus kita ngapain? Tapi ada ujian itu akibat dari timbal balik Nah, kita sendiri kadang-kadang. sebenarnya itulah yang disebut Allah sedang mengajarkan sesuatu kepada kita. Yang disebut hukum Allah kan gitu. Nah iya, tapi kalau kita pakai kesadaran nih Bang, jadi sebenarnya Allah itu sedang mengajarkan kita. Jadi mengajarkan salah yang hakiki dan benar yang hakiki menurut Allah, bukan menurut kita. Iya. Coba ginilah, kita tahu ini dosa. Kita tahu ini dosa itu dari mana? Kalau hanya sekedar kata orang misalnya. Tapi kalau kita diproses dalam kehidupan, kita berbuat dosa dibiarkan sama Allah, terus tiba-tiba disadarkan sama Allah. Nah di situ kan kita sadar, oh iya, Allah sedang ngajarkan, Allah sedang ngasih tahu bahwa ini perbuatan salah yang udah saya lakukan, sehingga apa? Tobat lagi kan, minta ampun lagi kepada Allah, minta bimbingan lagi kepada Allah. Pemahaman suatu kesadaran itu emang nggak bisa pakai pikir. Nah itu di luar pikir. Memahaminya dengan kejadian nyata gitu ya, yang dialami itu baru munculnya kesadaran itu dari situ, bukan dari pemahaman pikir. Mau dijelasin kayak gimana juga belum tentu timbulnya suatu kesadaran. Nah itu. Contoh gini lah Bang. Bilang ya. Ini kan lagi dikonsepkan oleh Pak Pur. Harus karena Allah, bersama Allah, untuk Allah. Nah, ada yang nanya ke saya, Bang, kalau karena Allah itu yang kayak gimana? Yang seperti apa karena Allah itu? Ya tidak seperti apa-apa. Nah kan gitu. Bersama Allah itu seperti apa? Ya tidak seperti apa-apa. Nah itu, untuk Allah itu seperti apa? Ya tidak seperti apa-apa. Jadi di sini karena Allah itu kita nggak bisa, karena Allah itu disamakan dengan karena makhluk. Iya. Nah nggak bisa digambarkan. Karenanya ini, contoh kan gini. Kalau karena makhluk jelas ya, karena duit, karena jabatan, karena atasan, karena anak, karena istri,
Karena anu kan itu Iya. bisa dijelaskan. Nah sekarang karena Allah gimana? Ya nggak bisa. Nggak bisa dijelaskan seperti apa karena Allah itu. Ya tidak seperti apa-apa. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Nah jadi karena Allah itu sebagai ibaratnya itu apa ya? Untuk mempermudah gitu jiwa kita itu menuju ke Allahnya, menyadari Allahnya gitu. Jadi di saat mau laku ini jiwa ini harus karena Allah, bersama Allah, untuk Allah. Jadi apa, jiwa ini ringan gitu loh, nggak ada beban dari saat menjalankan apapun. Contoh gini lah, Bang Rudi mau berangkat ke kantor, ya kan? Nah itu kesadaran jenengan harus larikan, naikkan, dudukan istilahnya karena Allah. Ke kantornya karena siapa Bang? Karena Allah. Di perjalanannya bersama siapa Bang? Bersama Allah. Nah nanti kerjanya untuk siapa Bang? Untuk Allah. Nah kalau udah ada kesadaran di situ akan Abang menyaksikan pertolongan Allah, kasih sayang Allah. Nah, ntar ada yang nanya lagi, pertolongan Allah kayak gimana Bang? Jadi kita kalau udah gitu udah nggak lihat itu dong ya, atasan. Oh bos, iya. Udah nggak lihat lagi. Nggak lihat. Kalau udah karena Allah, ya Udah jalanin, udah. Dan di saat menjalankan itu bersama Allah, berarti kan dengan kekuatan Allah tadi, bukan kekuatan diri lagi. Jadi jiwanya menyadari saya kerja ini bukan karena kekuatan diri ini, tapi dengan kekuatan Allah ini, menjalankan perintah Allah dengan kekuatan Allah untuk Allah. Nah disitulah yang disebut hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah. Aplikasinya itu. Makanya kan nggak boleh dipandang makhluknya. Kalau dipandang makhluknya bentukannya banyak. Oh mentok. 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 Ya, apalagi kita lihat ya lo nyuruh gua. Udah nggak ada pantesnya dah. Gitu ya. Itu pasti gitu kalau lihat makhluknya. Pasti. Kalau lihat bosnya, wah nih bos nih. Tuh. Wah kalau nggak ada duitnya nggak bakal jalan gue nih. Kan bos. Kagak ada uang jalannya, kagak ada uang sakunya kan gitu. Bos harus ada duit nih, kalau nggak ada duitnya nggak mau jalan. Nah. Tapi kalau Udah karena yang Allah. kita pandang Allah ya insya Allah, mau bosnya mau orang. Mau ada duitnya kek, mau nggak ada duitnya kek, jalan aja udah. Karena berkeyakinan bahwa yang kasih rezeki itu bukan bos, Nah. tapi Allah ya. Nah di situ sebenarnya aplikasinya kita belajar kesadaran tuh untuk itu. Cuman kadang orang malah terjebak belajar kesadaran tuh pengen jadi orang sakti. Iya, sadar memang makhluk udah Nah. tahu makhluk melemah. Nah itu. Banyak kekurangan ya. Apa yang kita andalkan? Kita harap makanya banyak kecewa kan gitu ya. Ya bos kadang-kadang punya duit, tapi kan semua bos sifatnya beda-beda. Ada yang rajin ngasih, ada yang enggak kan gitu ya. Nggak bisa diandalkan macam-macam kan ya. Iya kan? Nah ini kembali lagi ke kemurnian tadi sebenarnya Bang. Contoh gini, kadang kita deket Allah, kenal Allah, tapi karena sesuatu misalkan karena pengen bisnis lancar. Nah ini mulutnya karena Allah, hatinya ini karena pengen bisnis lancar. Nah ini kan udah. Sebenarnya kalau udah karena Allah udah nggak ada sebutan apa-apa lagi, habis sudah sampai situ. Habis sudah. Tapi Iya. dia tetap menjalankan amanat tanda perintah itu loh. Iya. Jadi bukan diam. Jadi yang jalan itu lakunya, bukan embel-embelnya, maksudnya karena Allah tapi masih ada sebutan di belakangnya lagi. Pengen laris lah, pengen lancar lah. Nah, itu. Ya, pengen banyak datang yang datang. Nah, ya, itu masih ada buntut-buntut. Buntut-buntutnya. Sebenarnya kalau udah Karena Allah, bersama Allah, untuk Allah, walaupun apapun terjadinya nanti yang dikehendaki oleh Allah, ya udah nggak ada keluh kesah gitu. Nggak ada sebutan apa-apa lagi udah. Udah Allah aja udah. Ya bener sih emang, karena yang ada hanya Allah. Nah itu. Nggak ada sebutan apa lagi. Itu sih tapi kan kalau embel-embelnya kan sebutan masih sebutan. Nah, ya kan? Pengen laris. Nah, itu kan sebutan lagi selain Allah kan? Berarti udah masih ada selain Allah berarti. Nah ini terkadang itu kan sangat tipis tuh. Iya. Kita itu nggak mau jujur gitu. Udah budaya ya. Ya itu. Dan kita tuh nggak mau jujur pada diri. Jujur dulu lah.
Nanti kalau udah jujur pada diri, jujur pada Allah, jujur pada makhluk, itu dibenahin sama Allah. Berarti pengertian panah pun memang dalam kehidupan itu sama. Nah, Bener kan? Yang ada hanya Allah. Panah yang ada hanya Allah. Diri nggak ada, yang lain nggak ada, hanya Allah. Ya begitu aja dalam laku. Kalau udah karena Allah ya udah, kok nggak ada yang bilang nggak disebutkan apa-apa. Udah karena Allah. Kira-kira kalau udah kondisi kayak gitu nyaman nggak hidup, Bang? Nyaman. Dan nggak perlu lagi yang ibaratnya kita begini begitu lagi, udah ibaratnya, ya kan? Nggak perlu embel-embel lagi, jalanin aja udah sesuai kodratnya yang Allah berikan, udah itu. Yang sulitnya itu mengenyampingkan pikiran itu susah. Mau mengedepankan kesadaran, mengenyampingkan pikiran. Nah, jadi gini, kalau di saat jenengan udah kesadarannya di kekuatan Allah, nah berpikir pun itu dengan kekuatan Allah, jadi nggak liar. Oh nih. Sadarin jiwa ini biarkan untuk menyadari di saat jasad kita berpikir itu dengan kekuatan Allah. Nah ini kan bergantungnya kepada Allah, bukan kepada pikiran. Tapi kalau bergantungnya kepada pikirannya liar. Wah, nggak bisa makin dipikirin bukannya selesai, malah tambah jadi. Nah, tambah ruwet. Nah, tapi coba kalau jiwanya menyadari Allah dulu kan, yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah, masuk ke dalam kekuatan Allah, jiwanya sadar nih. Kita berpikir dengan kekuatan Allah, cerdas, Bang. Iya. Pikiran ini akan cerdas. Karena kalau udah dengan kesadaran, batin itu lebih banyak diam dan selalu menganalisa, mengamati. Jadi nggak banyak berisik gitu. Nah. Kalau berisik gimana mau ketemu, soalnya berisik ini ngomong. Nah itu, makanya kita perlu memahami tadi itu yang murni dari Allah atau yang tercampur. Nah, yang maksudnya tercampur itu gini, tercampur pikiran, tercampur ego, tercampur nafsu, kan gitu. Nah itu murni ya. Kalau murni dari Allah aman. Karena kalau dari murni dari Allah kita diam, jadinya lebih jelas kelihatan, lebih jelas dirasakan, lebih jelas dilihat, lebih jelas lebih dirasakan, lebih berasa lah gitu, pas. Dia. Itu. Kalau begini gitu susah. Timbulnya pasti syukur. Karena yang ada dengan tenang. Iya. Ya kalau waktu nggak panik macam, karena kalau udah tenang segala sesuatu dihadapin juga enak gitu ya. Makanya kan tadi yang kita cerita, kembali kepada Allah. Emang Allah ada di mana? Nah kan kalau orang nggak pakai pikiran bingung dia. Tapi kalau pakai kesadaran ya disadari. Ya kalau pikiran nyari-nyari. Nah. Mana ya Allah gitu. Nah, coba. Ini balik tunjukin dalam diri salah lagi, protes lagi sama orang. Nah itu. Emang lu siapa dalam diri lu? Emang lu sebesar apa? Emang muat dalam diri lu kan? Tapi gitu. kalau pakai kesadaran bisa aja, Bang. Misalkan gini. Emang Allah ada di mana? Di dalam diri. Diri yang mana? Yang tidak bisa diserupakan. Kalau pertanyaannya gitu. Kalau pakai kesadaran. Pertanyaannya begitu, diri yang mana kalau yang nanya. Tapi kalau yang nanya juga wawasannya kurang, nggak nyampe ke situ, lain lagi juga. Ribet ya jadinya. Pertanyaan aja itu kan tergantung dari orangnya, wawasannya. Iya, akhirnya bulat gitu ya. Jawaban sama pertanyaan itu kan tergantung dari orangnya. Tergantung dari wawasannya. Kalau seandainya wawasannya itu pasti dia nanya begitu. Enggak dalam diri yang mana. Tapi kalau orang yang ini nggak nyampe, nggak ada pertanyaan seperti itu. Iya. Paling jawabannya begitu. Berarti Allah bertempat kan? Jangan gitu kan. Versinya macam-macam dengan pertanyaannya. Nggak selalu sama seperti itu. Iya kan? Subhanallah. Nah memang ini Bang, belajar ketuhanan itu kan memang banyak yang bosannya itu di situ. Karena dia mengaku sudah kenal, mengaku sudah dekat, tapi masih mencari-cari. Ya kan? Akhirnya selalu kehausan. Dia udah dikasih air, tapi airnya ini nggak diminum.
nyari-nyari air terus. Ibaratnya ini udah dikasih cahaya oleh Allah, tapi cahayanya ini kita abaikan, sehingga kita nyari-nyari cahaya terus, kemana-mana nyari cahaya padahal bawa cahaya. Iya. Iya. Kalau kata orang tua dulu, istilahnya apa? Memawa obor, bahasanya lupa lagi saya itu. Itulah ibarat. Tapi coba kalau kita sadari kan, kalau udah disadari semua milik Allah, di mana-mana Allah, kemanapun kita memandang itu Allah gitu, kan gitu. Nah, terus kan kita nggak perlu cari-cari lagi. Sudah jalanin apa yang sudah menjadikan ketentuan untuk diri kita. Jangan ingin seperti orang lain. Loh, kalau kita ngacanya kepada orang-orang yang terdahulu, yang punya karomah, yang punya ini, yang punya itu, wah ya bisa gila kita, nggak sanggup. Kecuali, ini kan ada keterkecualian lagi, di saat Allah menghendaki. Kalau udah dikehendaki, ya siapa aja bisa. Tapi kita jangan mempunyai keinginan seperti itu. Wah, itu di akhirnya malah menjadi kegelisahan dalam berspiritual. Timbullah halusinasi berspiritual. Ya kan? Makanya banyak orang yang terjebak menuhankan halusinasi pikirannya. Karena Allah masih diserupakan. Nah, kalau masih itu bukan Allah. Nah, intinya kan di situ. Itu kan sesuai dengan Quran. Kalau itu tidak bisa diserupakan. Kalau masih diserupakan, ya bukan Allah. Makanya di saat kita bersyukur kepada Allah dengan kekuatan Allah seperti apa? Ya tidak seperti apa-apa. Tapi kita menyadari gitu. Saya bisa bersyukur kepada Allah ini dengan kekuatan Allah. Tapi nggak membayangkan kekuatan Allahnya seperti daya atau seperti pukulan matahari, kan? Itu kalau udah energi memang ada. Nah, energi semua ada energinya. Itu kan beda lagi. Iya. Itu ada hitungan-hitungan fisikanya kan gitu. Iya. Kalau kekuatan Allah ya udah nggak bisa diserupakan. Kalau masih bisa diserupakan ya bukan kekuatan Allah. Kalau mengolah atau memanfaatkan pemberian dari Allah itu nggak apa-apa. Nilainya kalau kita memanfaatkan fasilitas yang diberikan itu beda. Iya. Yang harus kita pahami itu duduk kesadaran tadi kita itu, Bang. Itu yang sulit ya. Nah itu. Karena kalau kita nggak laku, nggak paham itu. Gimana saya mau menjelaskan rasanya pisang ini kepada orang yang belum makan pisang? Sampai bebusa itu. Nggak nyambung. Nah terus gimana biar bisa merasakan kan gitu? Ya udah saya ajarkan nih cara makan pisang. Begini. Nanti itu walaupun sudah sama caranya, pasti rasanya pun beda dan cara menelannya pun beda. Iya. Kan gitu. Nggak sama tetap. Ya kita satu guru satu ilmu, zikir nafas sadar Allah kan gitu. Penjelasannya juga bisa ada perbedaan. Nah itu. Walaupun satu guru menjelaskan rasanya pisang, enggak pun sama. Nah, ini gimana rasanya pisang? Itu jelasin lagi begini rasanya. Nah ini lain lagi. Kan macem-macem, ada yang diolah jadi pisang goreng, ada yang langsung, ada yang dipotong-potong dulu. Ada yang ini itu, nah itulah yang disebut dengan metodenya kan gitu. Pembuktian udah ada, pembuktian ada, tapi kan kalau buat disampaikan beda lagi. Nah itu. Pembuktian, tapi kan kalau diceritain beda lagi ke orang. Nah itu. Makanya kita di sini kan ibaratnya ya sama-sama belajar, sama-sama melakukan, sama-sama mengaplikasikan. Nah, kalau kita akan ingin lebih paham lagi tentang kesadaran, kita itu harus aplikasikan dalam kehidupan.
Sekarang gini, kita belajar zikir napas aja, duduk timpu aja tiap hari. Udah istiqomah sih, ya kan? Tapi nggak diaplikasikan. Tentu beda dengan orang yang mengaplikasikan rasanya. Dia rasa enaknya di saat duduk timpunya doang. Nah kalau yang mengaplikasikan kan udah di luar duduk timpu dia nikmatnya. Beda lagi ceritanya. Nah itu. Duduk timpu mau sampai panah sampai sip gue juga. Tidak di aplikasi. Nah, nol lagi di aplikasi itu. Makanya di saat kita belajar ini memang harus bisa mempraktekkan. Dan di saat bisa mempraktekkan itu bukan hasil bisanya kita, dimampukan untuk mempraktekkan. Kita harus sadar. Gitu. Sadar pisau diasah terus tapi nggak dipakai. Nah, iya kan? Jadi nggak tahu hasilnya. Jadi nggak tahu pelajarannya gimana, hikmahnya apa. Nah, gitu. Gitu. Masa ya yakin doang tadi. Belum pernah tahu buktinya. Isu itu tajam atau enggak kan gitu ya. Akhirnya nyalahin orang ya. Nyalahin guru ya. Nyalahin temen ya. Padahal ya sebenarnya gini. Saya bisa menyaksikan Allah yang dekat, saya bisa merasakan Allah yang dekat, saya bisa menyadari kebersamaan Allah kan gitu, karena Allah bersama Allah untuk Allah. Nah itu untuk diri saya, bukan untuk orang lain. Kalau boleh sama. Polda boleh sama. Tapi begitu di dalam aplikasi itu kan nggak bisa. Cara sendiri. Apa yang saya dapatkan, apa yang saya pahami dipaksakan untuk disamakan dengan orang lain nggak bisa. Keyakinan orang udah beda. Nah, cara mengaplikasikannya juga beda. Cara sendiri. Kan memang kadang-kadang kan orang ada yang ngecandain tuh. Istiqomah itu berat. Yang ringan mah istirahat di tempat kan gitu. Nggak kemana-mana lagi. Nah ini di saat kita pengen istiqomah, apa hasil laku kita? Bukan cuman dimampukan. Ya kayak kita gini berdua begini. Apa nggak berat? Berat bang. Tapi dikarenakan dimampukan akhirnya jadi ringan kan gitu. Ya kan? Coba kalau pakai akal pikir, ngapain gua kesana? Mendingan di rumah aja. Pulang gawe capek kan gitu ya ibaratnya. Nah itu kayak pikir. Tapi pakai kesadaran dan berserah kepada Allah. Istri nggak ngedukung lagi. Aduh tambah bandek dah kalau gila ya. Kalau istri udah paham tahu. Sama ya. Nggak ada komen. Akhirnya kan kita bisa menyaksikan kan itu kan. Oh ternyata saya bisa istiqomah ini bukan hasil laku saya, hanya dimampukan. Saya ngejelasin apa istri? Enggak pernah saya jelasin. Dan istri juga nggak pernah nanya, cuma gituin tua. Boleh apa enggak gitu? Tes apa enggak saya pergi ke sini gitu doang. Lama-lama nggak tahu apa yang dilihat, apa perubahan diri saya terhadap dia atau gimana nggak tahu, Allah alam ya. Nah sehingga istri udah paham ya nggak ada masalah, nggak kerumunan gitu. Nah itu dulu kan masih kerumunan. Iya, makanya di saat kita berharap kepada diri kita, kita bisa merubah orang lain. Nah disitulah terjebak. Makanya kalau kita jelasin juga bentrok kan ada. Nah, saya nggak perlu jelasin, jalan aja, nggak boleh kan. Dan itu kan akhirnya menyadari sendiri, paham sendiri. Itu dari awal saya ada argumen ini ngotot gitu. Ini belum masalah dah nggak kayak begini, malah yang bentrok. Saya gimana? Jangan jalan aja. Cari kan istri awalnya ikhlas atau nggak ikhlas ya tetap jalan saya. Saya diem aja, ya biarin aja kan. Udah nyerahin kan Allah gitu ya. Nah iya. Ya alhamdulillah kan perubahan ada. Emang asal usaha saya malah orang saya nggak ngomong apa-apa, nggak ada usaha apa-apa ya saya jalan. Nggak pernah gitu membenarkan apa yang saya jalani kan. Misalnya promo misi saya nih, ini saya nih tuh beli sini begini tas, nggak ada promo begitu, saya nggak ada. Iya.
Nah itu bang ya, ternyata memang disinilah sebenarnya penyaksian-penyaksian yang luar biasa di saat kita memang tetap kita sadari semua karena Allah, bersama Allah, untuk Allah. Dan itu pun ya walaupun dalam prosesnya luar biasa di sini menurut pemikiran manusia kan gitu. Tapi setelah kita sadari mah ya biasa-biasa aja, orang kita nggak ngapa-ngapain, nggak bisa apa-apa, cuma dibisahkan. Jadi keagulan dalam diri wah gitu loh, nggak ada lagi. Kalau istilahnya memang awal-awal kadang-kadang suka ada. Nah ini kenapa kok dibiarkan ada rasa wah di dalam diri? Sebenarnya Allah sedang ngajarin kan gitu. Nah ini masih keakuan dirimu, merasa kamu mampu, merasa kamu bisa. Nah karena kita udah ngalamin, akhirnya dipahamkan, oh jangan seperti ini kan gitu. Ya udah los aja lagi. Nah kalau udah los murni, ya semakin jelas kita menyaksikannya. Ternyata bukan diri kita yang mampu, hanya dimampukan. Nah, jadi belajar kesadaran atau belajar mengenal Tuhan, mengenal Allah ini bukan untuk memenuhi keinginan-keinginan nafsu kita. Sesungguhnya di sini bagaimana mengikuti kehendak-kehendak Allah. Kan gitu. Kita dikehendaki saat ini sulit gara-gara pandemi. Nah itu kan kalau pakai pikiran kan yang disalahin pandeminya kan gitu. Covidnya yang disalahin. Nah kalau kita sadar ini kehendak Allah, ya udah dijalanin aja. Toh nyatanya ya tetap waktunya makan ya makan. Nah itu jelas katanya ada yang kena, saya tetap aja suruh masuk. Nah yang nggak masuk bos-bos doang enak. Ya saya yang orang itu juga pada masuk semua, tetap aja suruh masuk. coba. Ya, ada yang bilang wah kita mau jadi tumbal doang emang bos. Dia enak-enakan di rumah, kita suruh masuk terus. Orang udah katanya infonya ada yang positif kan langsung disupport kantor. Iya. Berarti kan ada yang positif, ada yang kena. Tetap aja disuruh masuk. Gitu. Nah, jadi gitu ya Bang ya. Kita ambil tarik kesimpulan dari obrolan kita. Kita ini kenapa harus bersyukur kepada Allah dan dengan kekuatan Allah. Karena ya hakikatnya tadi itu diri kita itu nggak bisa bersyukur. Dan di sini kalau kita bersyukurnya masih karena selain Allah tadi, ya kan? Karena rejeki, karena tenang, karena kenyang, karena ini, karena itu. Nah ini kan belum murni bersyukurnya. Kalau udah murni itu tanpa ada karena lagi. Dan disitulah nanti akan kita saksikan janji-janji Allah yang nyata. Dan hikmahnya ya itu, di saat di kantor ada info ada yang kena, cuma bos-bos aja yang pada nggak masuk, kayak saya masuk. Tapi ada hikmahnya bos saya. Jadi karena keadaan lah saya jadinya kalau yang memang kalau berkenan siapapun pasti kena, mau yang nggak masuk mau masuk ya. Makanya kita lebih condong ya udah berserah aja sama Allah. Kalau memang saya disuruh masuk lagi keadaan begini, udah berserah aja sama Allah lah. Gitu. Nah itu kan di situ kan kesadarannya harus kita dudukan karena Allah, bersama Allah, untuk Allah, sehingga apa? Tidak terganggu dengan suasana. Iya, jadi kita istilahnya terlalu berani juga enggak. Nah. Takut juga. Nah, enggak, jadi istilahnya enggak ada kesombongan diri lah ibaratnya. Karena apa ya itu tadi, kita bergantungnya kepada Allah tadi. Ya karena Allah, bersama Allah, untuk Allah. Ya ini kita dimampukan doang ini. Ini nyaksiin doang. Bisa begini, bisa begitu. Ya. Gimana sih kantor lain tuh kalau ada ketahuan positif langsung dikosongin libur 3 hari. Ini tetap masuk ya habis gimana lagi ya, kita nggak berdaya ya. Jadi kita berserah aja sama Allah. Nah, dalam keberserahan di sini bukan keberserahan konyol kan gitu Bang. Iya, kita masuk bukannya kita bukan nantang-nantang kan gitu. Diperintah, kalau enggak kita nggak digaji. Nah itu Kan gitu ya. Bukan kita takut sama makhluk ya. Halo berarti sama lu takut
takut sama manusia berarti ya. Bukan pengertian yang takut sama manusia ya. Ya namanya kita orang kerja punya bos, ya kan memang udah jalannya begitu. Nah iya, kalau kita gunakan kesadaran, ya kan, kembali lagi kan ke amanah tadi. Itu kan berarti bukan takut sama Nah, manusia iya, kan, takut iya. sama bos. Kan enggak, emang Iya. udah kayak begitu jalannya. Nah, iya, kalau dikembalikan ke konsep amanah gitu, Ya, iya. kan jenengan amanahnya sebagai karyawan, Ya, iya. kan gitu. Iya. Tandanya disuruh perintah masuk ya, perintahnya ya masuk kan gitu. Kalau kita mikirin ego, kita marahin. Oh, dulu mereka begini, hari ini kita pecah. Nah, itu. Iya kan? Nah itu, nah sekarang kita naikkan lagi bagaimana dalam aplikasi agar kita memahami dengan kekuatan Allah, yaitu tinggal menyadari, diam dulu sebentar, kita sadari yang ada hanya Allah dan yang adanya kekuatan Allah. Jiwa ini masukkan ke dalam kekuatan Allah, sehingga jiwa ini menyadari jalan ini dengan kekuatan Allah, kita pergi kerja ini ya dengan kekuatan Allah, kita menjalankan tugas pekerjaan di kantor pun itu ya dengan kekuatan Allah. Nah, sehingga tidak ada beban untuk diri kita. Nah, disinilah maka akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Apapun yang kita lakukan. Nah, di sini kadang-kadang orang tidak mau menyadari itu. Jadi kesadarannya didudukan di pikirannya, di perasaannya, kan gitu. Enggak di Allahnya. Sehingga ya akhirnya itu morat-marit. Kesadaran itu kan tidak terpengaruh oleh ruang dan Nah. waktu, di mana aja, kapan aja, itu kesadaran. Jadi nggak terbatas oleh ruang dan waktu kalau kesadaran kan. Jadi memang kesadaran ini udah di atas pikiran, di atas perasaan, tidak terpengaruh dengan itu. Nggak ada apa aja, Itu. di mana aja. Ya, sebenarnya kalau kita lebih dalamnya lagi ya, dalam tingkah laku kita, kalau kita kesadarannya udah menyadari Allah tadi, ya zikir sebenarnya. Ya itulah zikir yang sesungguhnya, itu bukan yang disebut-sebut tuh itu sebenarnya. Dalam tingkah laku kita, dalam perilaku kita menyadari Allah. Nah, itu udah zikir yang tanpa sebut. Kan itu. Ada yang zikir masih bisa aja. Ini zikir tapi arti masih bisa ya. Nah, itu. Tapi kalau udah dengan kesadaran dia Nah. tenang, itu berarti udah. Nah, itulah yang ya, disebut kembali kepada Allah dengan jiwa yang tenang di saat apapun. Contoh gini, kita bukan ngomong porno. Di saat kita mau menyetubuhi istri, kalau jiwa kita itu langsung menyadari Allah, itu nggak gerusuh-gerusuh ngikutin nafsu dalam melakukannya, gitu loh. Yang penting kesadarannya kan. Nah itu, sehingga apa? Tidak gerunggusu, tidak takreton nggak jelas. Nah di situ akan dimampukan oleh Allah untuk menafkahi batin. Sehingga di saat kita mampu itu tidak mengakui aku yang hebat, hanya dimampukan, dan ini amanah dan ini perintah harus dijalankan. Ini sudah jalankan, tapi kesadarannya ini tadi harus tetap nyambung. Kalau dengan Allah gitu emang nggak perlu ada embel-embel ya. Nah, Kalau nggak. ada embel ini terus nih main. Nah itu makanya saya bilang banyak tercampur itu tadi. Makanya Kalau murni. sebenarnya kalau ke Allah itu sangat yang bagus emang sederhana mungkin, nggak Nah. banyak embel-embel. Kalau banyak embel-embel gini mulu nih, yang main terus ininya. Mentok ya. Iya ditambahin ini, Kecewa lagi. tambahin ini, main lah terus nih, main terus. Tapi kalau Allah tuh ayo udah nggak berkembang gitu pikiran. Allah tuh ayo udah nggak ada embel-embel Nah. apa-apa lagi. Sekarang gini aja. Di saat memang kan pikiran ini nggak bisa diatur ya. Nggak bisa diatur. Udah diem. Jiwa ini diem dulu. Sadarin yang ngasih pikiran ini siapa? Allah. Nah, kalau udah nyadarin itu, kita kembalikan kepada Allah. Nah, di saat kita setelah kembalikan kepada Allah, jiwa ini masuk dulu ke dalam kekuatan Allah nih, belum. Nah, pikiran itu kita gunakan dengan kekuatan Allah itu, sehingga apa? Berpikirnya itu menggunakan kekuatan Allah. Cerdas di situ, Bang. Jadi manusia cerdas di situ. Tapi cerdasnya itu bukan cerdas hasil belajar.
ada. Nah. Ilmuwan itu kekuatan pikir itu memang ada. Allah. Iya kan? Nah itu. Pikir, pakai kekuatan Allah Nah, maksudnya. kalau udah berpikir menggunakan kekuatan Allah, di situ dicerdaskan Allah pikiran kita. Dan di situ tidak ada lagi pengakuan hasil pikir kita. Karena jiwanya ini udah menyadari tadi. Yang penting kan jiwanya ini menyadari atau tidak. Kalau tidak menyadari, maka akan diakui hasil pikirannya. Tapi kalau jiwanya menyadari berpikir ini dengan kekuatan Allah, nggak mau ngaku-ngaku apa lagi. Kan gitu. Nah sebenarnya kan kenapa jiwa yang harus mengendalikan? Nah ini agar kita itu sesuai dengan fungsi-fungsinya. Iya. Nah kalau jiwa yang mengendalikan ini akan sesuai dengan fungsi-fungsinya. Pikiran sesuai fungsinya, perasaan sesuai fungsinya, nafsu sesuai fungsinya. Karena dikendalikannya ini yang berserah kepada Allah ini. Jadi enggak mengikuti nafsunya, enggak mengikuti pikirannya, enggak mengikuti perasaannya. Tapi dia mengikuti apa yang dikehendaki Allah melalui pikiran, apa yang dikehendaki Allah melalui perasaan, apa yang dikehendaki Allah melalui nafsunya. Kontrolnya Nah situ itu ya. situ. Jiwanya kontrol, ada kontrol. Jiwanya. Kontrol semua pikiran, nafsu, ego. Jadi jiwanya kontrol ya. Tuh. Nah makanya ada orang-orang yang diberikan kemampuan kelebihan oleh Allah di saat jiwanya ini selalu menyadari itu tadi, ya kan, berpikir Allah segala macam, akhirnya dicerdaskan di atas rata-rata IQ-nya gitu kan. Nah ini orang-orang memang yang dipilih, tapi bukan berarti tidak ada kesempatan, ada kesempatan hal yang sama kan gitu. Cuman kitanya mau menyadari apa enggak. Di saat menyadari ya tidak menutup kemungkinan bagi Allah apa sih yang enggak. Iya. Ikutin ya kehendak Allahnya diikutin. Nah itu, jadi kita ikutin kehendak Allah. Diikutin kan. Nah Insya Allah itu. kepilih. Nah, Kalau nggak diikutin. nah iya. Ngelawan mulu. Iya. Bandel loh kalau aja. Gimana mau dipilih? Nah, itulah. Ya tapi ini mohon maaf ini Bang ya, kita bicara ngobrol seperti ini bukan berarti merasa kita yang memang dipilih, enggak. Karena apa, dalam proses itu benar salah itu pasti kita alami. Jadi sadar Allah itu bukan berarti kita menjadi orang suci. Nah ini kadang-kadang orang suka salah paham. Makanya saya suka jelaskan, sadar Allah ini bukan titik akhir. Titik awal kita menjalani kehidupan untuk kembali kepada Allah, mengikuti kehendak Allah, dan perjalanan ini masih panjang. Bisa nggak orang yang sudah sadar Allah tiba-tiba melenceng? Loh, banyak kan gitu. Banyak. Jangankan yang sadar Allah, yang nggak sadar Allah kan gitu. Nah itu kan memang itu haknya Allah. Dan kadang-kadang ya waktu di saat dimelencengkan, di saat waktu dipemparkan itu, dibelokkan itu, sebenarnya kita mendapatkan pembelajaran. Yang penting kesadarannya ada terus. Nah, itu nyambung. Dan di saat kalau kita kesadaran nyambung, di saat dibelokkan pun itu kita sadar. Iya, oh lagi dikasih gini nyambung. Iya kan? Disadarin. Gitu. Gitu. Jadi intinya kita rangkum obrolan kita malam ini, kenapa harus bersyukur kepada Allah tanpa ada embel-embel, dengan kekuatan Allah. Nah disitulah nanti yang namanya janji-janji Allah itu akan kita saksikan. Kan janji Allah itu begitu, di saat engkau bersyukur kepada aku akan tambahkan nikmatnya. Berarti kan nikmat terus, ini nggak nikmat gitu loh Bang. Di situ baru kita pahami lagi di ayatnya itu kan, nikmat mana lagi yang kau dustakan. Nah kalau kita sadar ternyata memang kita banyak dustanya kan itu. Mendustakan nikmat Allah. Tapi ya disitulah nanti dalam proses kita memang masing-masing. Tapi itu yang saya ceritakan hanyalah sebuah motivasi untuk teman-teman, untuk sahabat-sahabat dimanapun berada.
Kita memang sama-sama belajar, kita sama-sama proses. Jadi tidak ada kata terlambat. Jika kita ingin mau mengaplikasikan dalam kehidupan, ya nanti kita akan mendapatkan rasa itu, kesadaran itu gitu. Jadi kesadaran ini pun bisa untuk merasakan, Pak. Kesadaran ini pun bisa untuk melihat. Kesadaran ini pun bisa untuk istilahnya ya menguatkan lah keimanan kita. Yang namanya iman itu kan harus percaya tanpa melihat. Nah, kalau kita harus melihat terus, ngelihat dulu ya gimana? Gitu. Makanya dalam aplikasi itu memang kita masing-masing, dan di situ kita akan mendapatkan pemahaman pun masing-masing. Tapi dengan tujuan bukan berarti saya menyalahkan. Ya itulah proses salah benar itu akan kita alami selama kita masih hidup di dunia ini, gitu loh. Dan bagi teman-teman dimanapun berada, ya jangan patah semangat. Kalau sudah yang mulai merasa bingung, ya nggak usah bingung-bingung. Jalanin saja, kembali lurus kepada Allah sehingga dapat bimbingan dan perlindungan dari Allah dalam kehidupan. Oke, saya akhiri pembahasan malam ini. Jadi intinya itu dalam aplikasi kita bisa langsung menyadari yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Jiwa ini masukkan ke dalam kekuatan Allah sehingga jiwa ini menyadari melakukan segala sesuatu dengan kekuatan Allah, menerima ketentuan Allah dengan kekuatan Allah, bersyukur kepada Allah dengan kekuatan Allah, yakin kepada Allah dengan kekuatan Allah. Nah, sehingga di situ udah tidak mengandalkan kemampuan diri. Nah, itu kalau sudah diaplikasikan dalam kehidupan, insya Allah disitulah yang namanya ya akan selalu syukur apapun keadaannya. Oke, kita sama-sama berlatih untuk zikir nafas sadar Allah. Kita ambil posisi yang nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Kuserahkan jiwa dan ragaku ini, ya Allah. Kuserahkan anak dan istriku ini, ya Allah. Kuserahkan harta-hartaku ini, ya Allah. Kuserahkan guru-guruku ini, ya Allah. Kuserahkan ilmu-ilmuku ini, ya Allah. Kuserahkan segala permasalahan dalam hidupku ini, ya Allah. Kuserahkan segala penyakit yang ada di dalam tubuhku ini. Kita kembalikan semua kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal dari Allah, kita kembalikan kepada Allah. Sampai benar-benar di dalam hati kita itu tidak ada rasa memiliki apapun. Semua milik Allah. Dan jiwa kita menyadari tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa di hadapan Allah. Baik, kita hadirkan Allah dalam hati kita dengan menyebut asmanya, dengan menyebut namanya, penuh dengan rasa kerinduan, dengan penuh rasa butuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah,
selama ini aku jauh darimu ya Allah. Bimbinglah jiwa raga kami kembali kepadamu ya Allah. Hanya Engkaulah yang bisa membimbing jiwa raga kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, sampai benar-benar kita merasakan kehadiran Allah dalam hati kita. Di saat kita sebut asma Allah, bergetarlah hati kita. Ya Allah, kita istighfar di hadapan Allah, kita minta ampun di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah jiwa, raga, dan ruh kami ini untuk selalu berzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik dan benar kepadamu ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Rilekkan semua tubuh kita dan sadari napas kita ini keluar masuk melalui hidung. Sadari napas kita yang keluar masuk melalui hidung. Sadari tubuh kita yang sedang duduk. Sadari pikiran kita. Sadari perasaan kita. Sadari hati kita, jantung kita, darah kita. Sadari semua yang ada di dalam tubuh kita. Dan kita berterima kasih kepada organ tubuh kita dengan segala fungsinya. Kita berterima kasih kepada pikiran kita. Kita berterima kasih kepada akal kita. Kita berterima kasih kepada perasaan kita. Dengan rasa syukur atas segala manfaatnya. Sekarang kita menyadari jiwa kita. Sadari jiwa kita. Jiwalah yang bisa menyaksikan pikiran, jiwalah yang bisa menyaksikan tubuh, jiwalah yang bisa menyaksikan perasaan. Dan sekarang kita luaskan kesadaran jiwa kita menyadari ruangan yang ada di sini. Menyadari ruangan yang ada di sini itu cukup meyakini saja keberadaan ruangan yang ada di sini. Bukan membayangkan ruangannya, tapi meyakini keberadaan ruangannya. Jadi menyadari itu bukan membayangkan, tapi meyakini keberadaan.
Setelah kita menyadari ruangan ini, kesadarannya kita luaskan lagi, menyadari di luar ruangan ini. Kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita itu menyadari alam semesta, menyadari langit, menyadari bintang-bintang, menyadari galaksi-galaksi, sampai menyadari alam semesta yang tiada batas. Setelah kita menyadari alam semesta yang tiada batas, kita luaskan lagi kesadaran kita, menyadari Allah di sebalik alam semesta. Dudukan kesadaran jiwa kita menyadari Allah di sebalik alam semesta. Allahnya yang mana laisa kamislihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Setelah kesadaran jiwa kita dudukkan menyadari Allah yang laisa kamislihi, baru hati kita ini berzikir kepada Allah mengikuti napas keluar masuk melalui hidung. Kesadaran jiwanya duduk menyadari Allah yang laisa kamislihi, hatinya berzikir kepada Allah. Napas masuk, napas keluar Allah. Napas masuk, napas keluar Allah. Allah. Yang berzikir hati kita, kesadaran jiwa kita tetap duduk menyadari Allah yang laisa kamislihi syai'un. Allah. Allah. Kita luaskan lagi kesadaran kita, kesadaran jiwa kita luaskan lagi. Di saat hati kita zikirhu, kesadaran jiwa kita semakin mendekat. Di saat hati kita zikir Allah, kesadaran jiwa kita semakin berserah di hadapan Allah. Hati berzikirhu, kesadaran jiwa semakin mendekat kepada Allah. Hati berzikir Allah, kesadaran jiwa kita semakin berserah di hadapan Allah. Nah, di saat berserah itulah kita serahkan semua kembali ke Allah sampai benar tidak ada apa-apa lagi. Sampai benar-benar jiwa kita menyadari tidak ada apa-apa lagi. Fana, masuk di alam ketiadaan. Setelah jiwa kita sudah benar-benar menyadari tidak ada apa-apa, kita luaskan lagi kesadaran jiwa kita. Di saat hati ini zikirhu, kesadaran jiwa kita menyadari yang ada hanya Allah. Di saat hati kita zikir Allah, kesadaran jiwa kita menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Hati ini zikirhu, kesadaran jiwa kita menyadari yang ada hanya Allah. Hati kita zikir Allah,
kesadaran jiwa kita menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah, Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Yang ada hanya Allah, Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Sampai benar-benar jiwa kita menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Sampai benar-benar jiwa kita menyadari yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah. Dan sekarang kita luaskan lagi kesadarannya. Jiwa ini masuk ke dalam kekuatan Allah, Sibghatullah. Setelah jiwa ini masuk ke dalam kekuatan Allah, jiwa ini menyadari, berpikir dengan kekuatan Allah, berzikir dengan kekuatan Allah, mendengar dengan kekuatan Allah. Nah, dengan kekuatan Allah inilah kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah, apapun keadaannya. Jiwa kita bersyukur kepada Allah dengan kekuatan Allah, apapun keadaannya. Dudukkan kesadaran jiwa kita untuk menyadari, bersyukur kepada Allah dengan kekuatan Allah. Oke, saya akhiri dengan rasa syukur kepada Allah, dan kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita dengan mendudukkan kesadaran jiwa kita menyadari, bersyukur kepada Allah dengan kekuatan Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.